Hello everyone, welcome back to this video. Selamat datang kembali di video kali ini. Di video ini bersama saya Maulana Nikma, ya masih bersama Bahasa Akademi. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semua what happens in week one di program kita. Apa yang terjadi selama 1 minggu ke depan ketika Anda sudah mulai belajar bareng kami bersama mentor-mentor kami yang terbaik di minggu pertama, ya. Jadi kalau di video sebelumnya saya bicara tentang gambaran besar apa yang Anda dapatkan di program ini dan juga petanya secara umum, ya, bagaimana Anda bisa menggunakan bahasa Inggris selama 42 hari ke depan. Sekarang kita coba lihat sedikit-sedikit lebih detail, ya, setiap minggunya apa yang terjadi. Nah, supaya Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata, oh ternyata aku juga bisa kok bahasa Inggris selama perencanaannya dikerjakan atau dijalani, ya. Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini yang terjadi di hari pertama dan sampai hari keempat, ya. Nah, di hari yang pertama, objektif atau targetnya adalah you know how to make simple sentences in English. Anda kan bisa membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa harus membuat kalimat? Karena yang namanya bisa menggunakan bahasa Inggris salah satunya adalah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk cakapan secara lisan atau secara tulisan, ya. Nah, apapun yang ingin kita sampaikan yang berupa pesan atau tulisan ya, semuanya bentuknya kalimat supaya orang lain ngerti. Jadi kalau cuma sepotong-sepotong satu dua kata, orang lain kemungkinan besar akan bingung, nggak dapet apa yang Anda maksud. Itu kenapa Anda harus langsung bisa atau harus langsung tahu bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Inggris supaya next time you try to convey meaning in English, you can. Kapanpun Anda mau menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris, you know how to. Anda tahu caranya, ya. And this skill enables you use English from day one. Pengetahuan dan keterampilan ini membantu Anda atau membuat Anda bisa menggunakan bahasa Inggris bahkan sejak hari pertama belajar di program. Kalau Anda yang sudah join, sudah daftar di program, dan sudah selesai pendaftarannya, langsung cek day one-nya, kerjakan latihannya, buktikan, pasti Anda akan merasakan dan melihat langsung, oh gini toh bikin kalimat dan saya udah bisa, tinggal dibanyakin aja konteks kalimatnya. Nah, jadi objektif hari pertama itu, tujuannya itu. Dan yang hari kedua adalah mini project. Nah, di program ini kita sengaja nggak perlu banyak teori dan basa-basi, ya. Kita belajar bahasa Inggris untuk bisa, bukan sekedar banyak tahu. Itu kenapa di hari kedua Anda langsung ada mini project atau project kecil-kecilan membuat sesuatu, ya. Anda cek aja nanti di program membuat sesuatu dalam bahasa Inggris. Ini keren. Di hari kedua langsung sudah bisa bikin mini project. Dan yang hari ketiga Anda akan belajar dan tahu bagaimana cara menggunakan to. Kenapa to ini dipelajari dan ini banyak sekali orang yang nggak tahu, ya. To adalah kata dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan. Salah satu yang paling sering digunakan. Sayangnya kita tidak khatam nih, nggak selesai pengetahuan kita kait dengan kata to. Nah, di sini di hari ketiga akan kami persenjatai dengan pengetahuan kapan menggunakan to dan bagaimana cara menggunakannya. Ini sangat crucial, sangat penting sekali, bahkan sampai di level advance atau level mahir pun masih banyak loh peserta atau orang-orang di luar sana yang nggak ngerti menggunakan to. Itu hari ketiga. Oke, orang lain sampai advance, sampai level mahir masih ada yang keliru pakai to, sementara Anda di hari ketiga, walaupun pemula, langsung tahu kapan dan bagaimana cara menggunakan to. Hari keempat, how to make longer sentences. Oke, di hari pertama, Anda kan sudah kami tunjukkan cara bagaimana membuat kalimat yang sederhana. Bahkan dengan pengetahuan yang simple, sederhana itu, Anda langsung punya project di hari kedua. Kami lengkapi lagi dengan pengetahuan hari ketiga. Nah, yang hari keempat ini, Anda nanti akan bisa membuat kalimat yang jauh lebih panjang dibanding dengan hari pertama. Bayangin, jaraknya itu cuma 3 hari loh. Dari hari satu, dua, tiga, empat, kalimat Anda langsung bisa jadi lebih panjang. Nah, ini membutuhkan pengetahuan, oke, dan juga skills latihan. Nah, jadi di hari keempat ini, kalau Anda ikuti instruksinya,
Anda kerjakan latihannya, maka Anda pasti akan bisa membuat kalimat yang lebih panjang. Apakah itu dalam bentuk lisan, apalagi dalam bentuk tulisan. Ya, ini hari 1, 2, 3, dan keempat. Selanjutnya, saya ingin tunjukin apa yang terjadi di hari kelima, 6, dan 7. Nah, di hari yang kelima, Anda akan belajar how to ask questions in English. Anda akan belajar bagaimana caranya bertanya pertanyaan apapun dalam bahasa Inggris. Kenapa Anda harus tahu ini di hari kelima? Kenapa kami dan para mentor itu pengen Anda tahu bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris? Karena ya, dalam percakapan bahasa Inggris, baik itu dalam bentuk teks, chatting misalnya, atau ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, percakapan ya, itu semuanya sebenarnya kombinasi antara pertanyaan dan jawaban. Nah, bagaimana Anda bisa dikatakan bisa ngomong bahasa Inggris kalau nggak tahu cara bertanya dalam bahasa Inggris? Nah, dengan metode kita yang beda dengan cara-cara orang lain ya, atau secara umum, strateginya yang berbeda. Kalau ilmunya sebenarnya sama tapi strateginya berbeda. Nah, jadi dengan 1 hari aja, day 5, hari kelima, Anda langsung bisa tahu bagaimana bertanya pertanyaan apapun dalam bahasa Inggris. Oke, itu hari kelima. Dan yang hari keenam, pengetahuan Anda akan dicoba lagi lewat mini project. Nah, di sini mini projectnya sudah gak lebih menantang karena Anda diminta atau ditantang untuk memahami percakapan-percakapan yang sudah kami sediakan. And untuk Anda yang memang ikut program ini belajarnya itu dari dasar banget, you will be amazed. Anda akan kagum dengan diri sendiri kayak nggak sadar ini baru hari ke-6 tapi you understand some of the conversations that yang sebelumnya itu nggak paham, tapi di hari ke-6 ini udah mulai terurai, udah mulai ngerti. Oh, this is how the language works. Oh, kayak gini ya. Oh, kayak gitu ya. Oke, menarik sekali, bukan? Nah, berikutnya yang terakhir di hari ke-7, ini ada tugas atau ada latihan khusus, yaitu writing a mini story. Yaitu Anda nanti akan latihan menulis mini story. Bayangkan hanya 7 hari saja Anda sudah langsung bisa membuat story atau cerita pendek ya, mini story, story kecil, story pendek, cerita pendek dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Yang penting anda lakukan semua day 1, hari pertama sampai hari ke-7, semua materinya diikuti, semua mini story dikerjakan, sorry, maksud saya mini project dikerjakan, maka insya Allah Anda dalam 7 hari saja itu sudah bisa membuat story dalam bahasa Inggris. Thanks for watching. Yang penting dilakukan, and I'll see you guys in the next video. Bye.